Bu. Tidak apa-apa Mbak, itu senang karena Mbak mau datang ulang Ibu. Ya Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bu. Tadi habis dari mana Mbak? Ya dari kantin Bu habis makan. Oh, di sarapan. Ya. Oh iya, Ibu dengar kamu menang lomba Olimpiade Matematika ya? Dapat juara berapa Mbak? Dapat juara 3 Bu. Wah, ingat sekali, ingat terus ya prestasinya. Ya Bu. Oh ya, dengan kehadiran Mbak bisa ke ruangan Ibu, apakah ada yang disampaikan? Ya Bu, saya datang ke sini mau konseling sama Ibu. Sebelumnya apakah sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah sih Bu. Kalau konselingnya, apakah sudah tahu konseling itu apa? Mungkin itu Bu, kita mau cari solusi permasalahan. Ya Mbak, jadi proses konseling merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling, di mana konseling diukur aktif untuk menyelesaikan masalahnya dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Dan di dalam konseling juga terdapat beberapa asas ya Mbak. Yang pertama, asas kesukarelaan. Jadi Mbak Iza datang ke ruangan Ibu itu dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Terus yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Iza itu tidak perlu takut akan masalah Mbak Iza itu tersebar kemana-mana. Terus yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi Mbak Iza itu harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan Mbak Iza kepada konselor. Itu ya, sudah paham? Ya Bu, saya paham. Oke, sekarang apakah sudah siap untuk melakukan proses konseling? Siap Bu. Oke. Oh iya, di sini Ibu memberi waktu 30 menit ya Mbak. Namun jika 30 menit itu dirasa kurang, mungkin kita bisa bertemu di lain hari. Dan perlu diingat Ibu di sini hanya mengarahkan Mbak agar Mbak itu paham akan masalah Mbak dan selebihnya Mbak yang menyelesaikan masalahnya. Itu ya Mbak. Ya Bu. Oke. Sekarang boleh diceritakan Mbak masalahnya apa? Ya Bu, jadi begini, saya itu selalu merasa deg-degan Bu dan ketakutan kalau ada orang marah-marah Bu. Deg-degan bagaimana itu dari sini Mbak? Ya Bu, misalnya begini, ada guru yang sedang memarahi saya Bu. Nah, saya itu jadi takut Bu. Saya itu ikut-ikutan deg-degan sendiri itu Bu. Nah, coba ceritakan bagaimana itu semua bisa terjadi. Dulu saya baik-baik saja sih Bu, tetapi semenjak tante saya jadi sukses dan kaya Bu, dia itu jadi sombong gitu Bu. Pada saat itu Bu, anaknya itu nangis. Padahal itu karena ulah kakaknya sendiri Bu. Yang disalahkan sama tante saya itu saya Bu. Mulai saat itu saya ketakutan lagi Bu kalau ada orang marah-marah gitu Bu. Ibu bisa memahami perasaan Mbak. Nampaknya Mbak terganggu sekali ya. Ya Bu, saya sangat terganggu Bu. Menyadari apa yang kamu rasakan. Jadi Mbak Iza sekarang mengalami masa trauma akibat Mbak Iza itu sering dimarahi oleh tantenya. Iya Bu, seperti itu. Baik, tujuan konseling hari ini untuk menurunkan trauma akibat permasalahan Mbak itu. Ya Bu. Lalu apa ya Bu yang dapat saya lakukan? Baik, Ibu akan memberikan dua teknik ya Mbak. Yang pertama itu teknik relaksasi. Jadi Ibu akan menyuruh Mbak untuk rileks. Kedua ada teknik desensitisasi sistematik. Di sini Ibu akan menyuruh Mbak untuk membayangkan permasalahan yang mulai terendah, sedang sampai yang tertinggi. Begitu ya Mbak? Ya Bu, sepertinya saya tertarik Bu dengan teknik ini. Baik, langsung saja ya Mbak, kita mulai. Sekarang coba tarik nafas, keluarkan, terus rileks ya Mbak. Sekarang tutup mata Mbak dan bayangkan sekarang Mbak berada dalam ruangan yang di situ terdapat keponakan Mbak, terus ada tante Mbak juga. Di situ tiba-tiba terjadi suatu pertengkaran antara sepupu Mbak sama anak tante Mbak tersebut, dan Mbak dihampiri oleh tante Mbak. Dan sekarang tante Mbak mulai memarahi Mbak. Lihatnya Bu. Sekarang coba buka mata Mbak
perasaan Mbak? Saya takut Bu, saya panik banget Bu. Terlihat kalau tante saya itu marahin saya gitu Bu. Baik, semua ini butuh proses ya Mbak. Sekarang boleh kita mulai lagi. Oke, tarik nafas, keluarkan. Sekarang pejamkan mata. Dan sekarang bayangkan Mbak sedang melihat seseorang yang sedang memarahi anaknya ketika tidak mau belajar. Sekarang ada seseorang yang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Oke Mbak, sekarang boleh buka matanya. Gimana perasaannya? Saya takut Bu. Tapi sudah lebih lega belum? Yang kali ini sudah lega daripada yang awal tadi. Baik, boleh sekali lagi kita coba ya Mbak, karena ini sudah mulai tahap yang akhir. Oke, pejamkan matanya, tarik nafas. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang marah sama Mbak dan sempat mau memukul Mbak. Saya takut Bu, saya takut. Oke, sekarang boleh buka matanya. Bagus, kamu sudah bisa melewatinya ya Mbak. Sekarang kita coba lagi ya Mbak. Bisa relax, tarik nafas, keluarkan. Oke, boleh dicoba lagi ya Mbak. Sekarang tutup matanya. Bayangkan situasi di mana suatu ruangan itu ada sepupu Mbak dan keluarga Mbak, dan di situ ada tante Mbak juga. Dan tiba-tiba sepupu Mbak itu bertengkar dengan sepupu yang lain, dan Mbak dimarahi oleh tante Mbak. Sudah Bu. Oke, sekarang boleh buka Mbak matanya. Bagaimana perasaannya? Saya sudah mulai bisa tenang Bu dan enggak ketakutan lagi. Bagus, kamu bisa melewatinya. Selamat ya Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bagus, sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Mbak sebelum dan sesudah melakukan proses konseling. Tadi sih Bu, kalau sebelumnya itu saya masih merasa takut gitu Bu kalau kita mau marah-marah. Tapi setelah Ibu tadi memberikan teknik dalam konseling, saya gimana ya Bu, merasa lebih tenang gitu Bu. Ya, alhamdulillah ya Mbak. Sekarang Mbak bisa melewati semua itu. Ibu harap Mbak itu tidak cemas lagi ya, dan tidak merasa takut jika melihat orang yang sedang marah. Baik, sekarang apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mbak? Dan tidak ada sih Bu. Oke, jika nanti Mbak masih merasakan sesuatu, bisa menemui Ibu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri konseling hari ini ya Mbak. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menginfokan tadi Mbak yang datang ke ruangan Ibu itu dengan rasa takut dan deg-degan karena melihat orang yang sedang marah, dan akhirnya Ibu memberikan beberapa teknik yang membuat Mbak itu sudah merasa tenang, lebih tenang. Oke Mbak, sekarang kita akhiri konseling hari ini ya Mbak. Ibu. Oke, Ibu akan memberikan tugas untuk Mbak agar Mbak itu bisa berlatih di rumah dengan teknik-teknik tadi yang diberikan ya, biar terbiasa dan tidak takut lagi jika melihat orang marah. Begitu ya Mbak. Baik Bu.